Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bicara soal kenyamanan ya. Kenyamanan itu kalau di review jarang sekali ya disebut ya. Kalau biasanya yang kena katut itu ergonomi, tapi ada faktor lain yang jarang diikutkan, yaitu dari sisi suspensi, performa suspensi di jalan yang enggak enak, di jalan mulus datar, di jalan ya yang semi kasar. Terus kemudian juga soal getaran. Untuk ergonomi itu meliputi posisi kaki, posisi tangan, posisi pantat. Kalau ada yang kurang dari ketiganya itu jadi sumber masalah. Kalau posisi tangan biasanya kalau terlalu rendah. Jadi motor-motor Jepang yang dirilis di Indonesia itu sebenarnya sepertinya didesain untuk orang yang tingginya 150 cm, karena sering setangnya terlalu rendah. Bahkan untuk NMAX ini menurut penulis juga setangnya masih termasuk rendah ya. Yang tinggi banget pasti akan jadi bungkuk kalau naik motor NMAX ini, yang tinggi 170, 180. Padahal ya yang generasi muda ini sudah banyak yang tinggi-tinggi ya. 175 cm itu banyak orangnya. Jadi setang motor kebanyakan matic ya, nulis nggak bilang sport. Kalau sport, stangnya sport itu pasti rendah, karena emang ya dirancang untuk balapan, walau motornya nggak untuk balapan beneran. Tapi kita bahas yang kelas paling banyak lah, matic. Anehnya kalau di motor bebek itu kayak contohnya Supra Fit depan itu setangnya nggak terlalu pendek loh, lebih tinggi itu daripada yang di NMAX. Anehnya seperti itu ya. Pabrikan sendiri nggak punya pakem yang standar sepertinya ya. Selain setang yang terlalu rendah, sisi lain adalah ruang kaki yang sempit. Kalau ini ada hubungannya juga dengan pantat. Kalau duduknya nggak boleh munduran, nggak bisa munduran ke belakang, kaki yang bakal kena jadi korbannya. Jadi kebanyakan yang motor yang bikin pegel itu karena salah satunya ya pantat nggak bisa mundur. Duduk bisa mundur itu salah satu kebutuhan penting ya. Jadi kalau capek, kalau sudah lama berkendara gitu, pasti pingin lah pindah posisi. Nggak pingin pantatnya paling depan sendiri, pingin juga agak mundur ke belakang. Biasanya orang lebih rileks kalau pantat bisa mundur ke belakang. Nah, anehnya secara desain pengendara dibuat nggak bisa seluas itu ya. Penulis sendiri kalau naik motor Honda Beat ya, karena posisi duduknya yang merepotkan gitu, kalau berkendaranya sendirian, penulis bakal duduk pakai cara kayak di motor lagi. Jadi penulis duduknya di jok belakang, berkendaranya agak merunduk, kaki di pijakan kaki belakang. Karena toh motor matic ya, kaki nggak perlu nginjak rem, nggak perlu nginjak persneling, bisa wes nyantai duduk di belakang. Jadi kalau penulis naik Honda Beat, penulis gayanya kayak naik motor sport,
agak merunduk gitu. Yang begitu tuh malah lebih nyantai ya. Tapi itu di luar desain ya. Dan penulis lihat di jalan jarang ada orang yang model berkendaranya seperti itu. Dalam hal ini Honda termasuk ergonominya nyiksa penumpang ya. Karena itu sering kita jumpai ada rider yang kakinya begagah keluar, siku ujung kakinya juga dikeluarkan dari motor, sehingga kalau di motor Honda jadi populer modifikasi menambahkan pijakan kaki di samping depan bodi. Jadi duduknya tetap di duduk depan tapi dikasih pijakan kaki, terutama untuk rider-rider tinggi ya. Tapi penulis pernah lihat yang rider nggak tinggi juga melakukannya, karena memang posisi duduknya menyisa. Kalau ridernya nggak pernah naik motor selain merek Honda, dia nggak bakal tahu bahwa motor Honda itu ergonominya menyiksa. Jadi mungkin ada yang ngomong enak naik motor bebek, enak naik motor lagi. Karena ironinya ergonomi di motor laki dan di motor bebek Honda itu lebih baik, terutama di motor lakinya. Jadi di motor lakinya ergonomi pengendara sangat diperhatikan. Jadi sampai disindir, ini motor sport kok nggak merunduk gitu ya, motor sport kok tegak. Ya maklum lah orang Indonesia, ngertinya motor sport itu harus ngerunduk. Padahal yang di luar negeri sana motor sport ada yang nggak ngerunduk, motor laki nggak ada yang nggak ngerunduk, namanya kelas touring. Tapi entah mengapa orang Indonesia nggak mengenal sama sekali gitu ya. Oleh karena itu penulis dulu pernah prediksi kalau ada pabrikan mengeluarkan motor touring pasti laris. Dan ternyata sekarang terbukti kan ya, motor CB 150X itu kan banyak peminatnya. Suzuki juga diharap-harapkan mendatangkan Suzuki Strom yang 150. Kalau Yamaha sudah mengeluarkan, cuma harganya ya yang terlalu tinggi. Yamaha sing tipe klasiknya WR 155, buh lali opo, gak penting. Tapi balik lagi lah ke motor matic ya. Buruknya ergonomi motor matic ini ya membuat orang milih motor matic tidak berdasarkan ergonomi. Tuh depan Vario 160, lututnya dekat sekali dengan yang bagasi depan. Padahal itu bagasi depan nggak ada gunanya untuk si Bro depan ini. Jadi Honda itu entah ya pola pikirnya kayak apa. Depan wajib kasih bagasi yang menghabiskan ruangnya lutut. Padahal bagasinya juga bagasi yang dibuat secara desain nggak berguna karena terlalu dangkal ya. Jadi desainnya desain embol lah, tujuannya tujuan ngaco kok. Ada bagasi tapi yang sulit untuk difungsikan. Padahal bagasi itu mengurangi banyak kenyamanan motornya. Padahal kalau misalnya bagasi itu dikorbankan untuk kenyamanan, orang malah seneng ya naik motornya. Tapi ini enggak, dibikin sulit. Entahlah, itulah perilakunya Honda. Terus apa maneh ya, joknya juga selain nggak bisa mundur ya karena didesain berjenjang, jok itu juga didesain terlalu rendah, terlalu lebih rendah daripada lutut ya. Jadi kalau yang enak, lutut itu berada di bawahnya pantat. Jadi kayak posisi duduk begini ya, penulis duduk tegak ini di NMAX, pantat masih ada di bawahnya lutut. Itu untuk perjalanan jauh
nyaman, nggak akan terasa tersiksa. Beda ceritanya kalau pantat sudah jauh berada di bawahnya lutut. Wah, itu capek, itu nggak enak sekali ya. Dan entah mengapa pabrikan itu nggak mendesain seperti itu. Ya mungkin lagi-lagi ya, karena motornya didesain untuk orang yang tinggi 150 cm. Kalau 150 cm mungkin ya memang pas duduk bisa enak, lutut ada di bawahnya pantat. Tapi begitu orang yang agak tinggian, orang 160 cm pakai, wes nggak enak. Entah ya, padahal orang beli motor matic itu kebanyakan tingginya ya 160 lebih ya. Harusnya dari pabrikan juga mendesain seperti itu. Tapi ya lagi-lagi lah, orang Jepang sana masa ngerti ya kondisi Indonesia. Sayangnya orang Jepang sekarang itu terlalu sombong untuk mendesain motor yang khusus untuk orang Indonesia. Jadinya yang di Indonesia kesiksa. Mungkin ada yang ngomong ini modelnya yang desain orang Indonesia. Oh iya, tapi itu mungkin cuma model, tapi yang bagian lain-lain urusannya orang Jepang kan. Pijakan kaki juga begitu ya, dibuat tinggi. Kalau sekarang sih yang di motor Honda terpaksa harus tinggi karena untuk aki. Jadi tempat posisi aki kan di dek, ya mau nggak mau deknya harus tinggi. Nah itu juga salah satu sumber siksaan juga. Faktor kenyamanan berikutnya adalah soal getaran. Nah soal getaran ini, entah ya, motor yang akhir-akhir ini kok banyak ya yang getar gitu ya. Suzuki Spin itu nggak getar, tapi Suzuki Next 2 getar, banyak, parah. Apa mana, Honda Suprafit nggak begitu getar. Suprafit X-New ya nggak begitu getar. Kalau yang Suprafit tanpa apa-apa, embel-embel, Suprafit yang generasi pertama itu penulis getarnya sumbernya dari ban, parah itu. Mbuh itu cacat produksi atau apalah, tapi mustahil kayak gitu bisa ngeklaim garansi. Di Honda apa ada jaminan bisa ngeklaim garansi? Sulit, hampir mustahil. Kayak gak viral gak akan dipenuhi klaimnya. Jadi wes faktanya motornya getar lah. Entah yang motor Honda Beat sekarang gimana, overbore kali ya kalau nggak salah, overstroke apa overbore, kali. Tapi yang jelas motor Honda Beat ESP yang penulis miliki itu getarnya amit-amit. Penulis kagum dengan yang naik motor Honda Beat ESP standar ya, cik kuate gitu loh. Karena getarannya wis menurut penulis tidak manusiawi lagi lah. Kalau ada yang ngomong motor Honda itu motor nyaman, tak jejak, asli tak jejak. Wani-wani nih ngomong ngono ya. Tapi getaran bisa dikurangi. Kalau yang lain-lain agak sulit ya, setang, pijakan kaki. Kalau jok mungkin jok bisa dibuat rata, buat lebih tinggi juga bisa. Tapi kalau stangnya terlalu pendek ya nggak mungkin joknya ditinggikan sekali kan. Dilema itu. Tapi kalau getaran ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah oli mesinnya jangan pakai oli Daler. Oli mesin itu sangat mempengaruhi getaran, sangat ya. Jadi kondisi motor penulis ini antara kondisi saat awal-awal dengan sekarang, wah jauh ya. Dulu saat awal-awal di player setempat getaran nih amit-amit, waduh, kayak perang gitu ya. Bodi depan ini bunyi getar semua, gitu. Motor baru. Di player gitu, waduh getarannya amit-amit. Sekarang kalau digitu kan nyantai, nggak ada apa-apa. Apa bedanya? Kalau dulu olinya ya maklum, sekarang olinya oli yang lebih layak pakai. Walau olinya macam-macam pun ya.
kebanyakan semua itu lebih baik daripada Yamaha. Dari 100 oli itu ya, semua lebih baik daripada Yamaha. Apalagi kalau pakai oli yang rekomendasi Mesran B40, campur Vilma, campur Gasoli G1000 botol hitam. Wah wis, wah lus ya, getaran minim sekali. Sekarang ini pun penulis pakai oli yang ya cukupan lah ya, layak pakai walau nggak rekomendasi. Oli Fukuoka ini juga sudah harusnya ganti oli tadi, tapi ini masih tetap termasuk halus lah dibanding kalau Yamaha. Terus yang kedua, yang solusi jelasnya adalah dikasih pemberat. Kasih pemberat itu akan sangat membantu. Atau kalau mau triknya yang diterapkan sama orang-orang orang-orang GL, di semen. Seluruh isi stang ini di semen. Tentu semennya jangan semen tok, nggak bisa hanya semen saja, harus ditambahi juga dengan itu pasir. Jadi semen dan pasir. Pasirnya sebagai pemberat. Tentu pasirnya ya pasir yang harus pilih yang berat, karena pasir itu macam-macam ya, ono sing enteng, ono sing apot ya. Cari yang berat, pasir yang halus lah, nggak perlu yang kasar. Tapi ya selain itu bisa pakai pemberat, iso ketok nggak. Terus yang berikutnya soal suspensi. Kalau soal suspensi, biasanya suspensi depan itu oke ya. Yang nggak oke biasanya dari cairan pelumasnya, oli yang di dalamnya. Biasanya kalau merek Honda itu paling cuma tahan 5.000 km. Kalau Yamaha, Suzuki mungkin sekitar 15.000, 20.000. Ini penulis juga harusnya waktunya ganti oli suspensi depan ini, karena jelas mantulannya agak terlalu banyak kalau lewat jalan gak rata. Kalau yang belakang, secara desain emang suspensi belakang itu dibuat nyentaknya luar biasa, karena memang bukan didesain untuk jalan yang kayak di Indonesia gini, jalan yang perubahan permukaan jalannya termasuk ekstrim. Desain suspensi belakang untuk motor matic khusus itu menggunakan desain yang cocoknya hanya untuk jalan datar, yang sangat datar dengan sedikit perubahan permukaan jalan. Jadi permukaan jalannya perubahannya nggak boleh ekstrim, harus minim. Kalau dipakai di jalan seperti itu, suspensi itu tersebut akan luar biasa. Naik motor akan bebas vibrasi ya. Karena getaran kecil-kecil dari permukaan jalan akan diredam oleh engsel kedua dari engine mounting. Tapi begitu dipakai di jalan yang permukaan ekstrim, perubahan permukaan jalannya ekstrim, yang terjadi adalah sentakan yang luar biasa. Karena engsel kedua itu dipasangi stopper juga, dipasangi penghalang, dipasangi pelimit, dipasangi penahan gerakan ya, biar gerakan engselnya itu tidak terlalu kemana-mana. Jadi ada pembatasnya. Metodenya macam-macam. Ada yang pakai metode tongkat kayak di Vario lama, ada yang kayak kayak telepon di model PCX 160, ada yang kayak besi siku diantemkan ke besi kalau di model Honda Beat lama, NX2, Mio, atau yang kayak di NMAX ada engsel dikasih bulatan karetnya jadi penahan ya. Kalau di NMAX Old di atasnya mesin, kalau NMAX New di depannya mesin. Nah, itu adalah sumber penderitaan dari rider-rider di Indonesia.
Desain seperti itu yang bikin sakit pinggang, walau motor pengendaranya muda. Itu yang bikin sakit, apalagi untuk pengendara yang cukup besar badannya. Siksaan berat itu ya. Oleh karena itu orang berlomba-lomba beli suspensi. Ya memang saya suspensi bawaan itu nggak enak, karena memang kualitasnya rendah. Karena memang ya teknologi kadaluarsanya ya, teknologi yang sudah ketinggalan zaman, walau mereknya Jepang tapi nggak maju. Solusinya kalau ingin suspensinya aman di motor matic sekarang ini ya, ganjel stoppernya, entah modelnya apapun diganjel. Terus suspensinya ganti yang aftermarket, penulis rekomendasi merek DBS beberapa tipe. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.